Malam itu diceritakan ada seorang pemuda yang baru saja pulang kerja. Dan sebut saja nama pemuda tersebut adalah Saifuddin. Saifuddin ini kebetulan baru saja mendapatkan kosan barunya yang jaraknya dekat dengan tempat kerjanya. Selain itu, si Saifuddin ini orangnya suka bersiul dan gak jarang sering ditegur orang lain karena suara siulnya tersebut. Sampai suatu ketika, saat akan melewati pos ronda, suara siulan si Saifuddin ini terdengar oleh tiga bapak-bapak yang sedang melaksanakan ronda malam. Kemudian si Saifuddin ditegur oleh bapak-bapak tersebut, yaitu sebut saja sosoknya adalah Pak Kumis. Dan Pak Kumis bilang, "Oi mas, pamali, gak boleh bersiul, apalagi malam-malam begini. Ntar bisa ngundang makhluk halus datang loh." Terus si Saifuddin pun balas menjawab, "Alah bapak ini, di zaman modern kayak sekarang masih percaya aja sama tahayul. Di zaman sekarang mah serba logis, serba rasional, jadi ngapain masih percaya sama sesuatu yang kesannya primitif kayak tahayul?" Kemudian jawaban si Saifuddin pun balas balik dijawab oleh Pak Rambut Belah Tengah dengan bilang begini, "Iya mas, kalau belum terjadi emang dianggap tahayul, tapi kalau misalkan udah kejadian kan bukan tahayul lagi." Terus kata orang tua zaman dulu juga Pak Mali bersiul pada malam hari itu. Soalnya bisa ngundang makhluk halus buat datang. Bukannya berterima kasih ketika diingatkan seperti itu. Si Saifuddin malah langsung lewat begitu aja dari bapak-bapak yang sedang meronda tadi. Karena si Saifuddin merasa bahwa yang dikatakan bapak-bapak tadi itu cuma candaan yang dimaksudkan untuk menakut-nakutinya saja. Namun setelah si Saifuddin pergi, Pak Rambut Belah Tengah dan Pak Botak pun merasa kesal. Soalnya anak-anak zaman sekarang itu susah kalau diingatkan tentang Pak Mali. Lalu Pak Kumis yang mendengarkan ocehan dari Pak Rambut Belah Tengah serta Pak Botak pun tentang pemuda tadi cuma bisa diam dan melongo saja. Kembali lagi ke scene yang dimana si Saifuddin lanjut lagi berjalan menuju ke kosannya. Dan di tengah perjalanan pulangnya sempat si Saifuddin ini mendengar suara dari semak-semak yang ada di pepohonan. Awalnya si Saifuddin mengiranya itu palingan suara binatang babi hutan. Jadi si Saifuddin masih berpikiran positif dan terus melanjutkan perjalanan pulangnya menuju tempat kosannya. Selama di perjalanan, si Saifuddin ini masih saja bersiul seolah tidak percaya dengan nasihat yang diingatkan oleh bapak-bapak yang meronda tadi. Sampai suatu ketika ada yang melempar batu ke arahnya dan batu tersebut mengenai kepalanya. "Au!" ujar si Saifuddin yang kepalanya kena lemparan batu. Sontak, si Saifuddin refleks mencari arah sumber lemparan batu tersebut berasal. Dikira si Saifuddin ada orang yang mungkin sedang melakukan prank yang sengaja untuk menjahilinya. Terus si Saifuddin bilang, "Oi keluar lo, jangan cuma jago ngonten doang. Kalau berani berantem sama gue." Ujar si Saifuddin yang merasa kesal karena dia ini sebenarnya udah capek dan ingin segera pulang untuk beristirahat. Namun tak disangka-sangka, malah tiba-tiba ada suara perempuan yang tertawa mengerikan. Tidak lain dan tidak bukan, ternyata suara tertawa itu berasal dari sesosok kuntilanak yang sedang menampakkan wujudnya di atas pohon ke si Saifuddin. Sontak si Saifuddin pun terkejut sembari ketakutan melihat sosoknya Mbak Kunti. Tak lama setelahnya, kepala Mbak Kunti ini tiba-tiba jatuh dari atas pepohonan dan mendarat di permukaan rerumputan. Itu pun dibarengi dengan ekspresi tersenyum sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Saifuddin pun dibuat kaget, serta tiba-tiba ngepris dan tidak bisa bergerak untuk melarikan diri. Bukan hanya itu saja, ternyata ada sesosok yang muncul dari balik pepohonan dengan wujud jari tangan berkuku panjang serta bergaun putih. Kemudian, sosok yang bergaun putih itu berjalan mendekat ke arah kepala Mbak Kunti yang jatuh tadi. Ternyata, sosok yang demikian itu adalah badannya Mbak Kunti yang terpisah sekaligus di lehernya masih ada darahnya. Dan badan Mbak Kunti ini memungut kepalanya untuk disambungkan kembali dengan lehernya. Sementara itu, Saifuddin ini dibuat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Benar-benar kejadian yang mengerikan yang belum pernah dialami selama hidupnya. Lalu Mbak Kunti tiba-tiba membuka mulutnya secara lebar-lebar. Terus matanya melotot pula ke arah si Saifuddin.
Kemudian yang tidak diinginkan pun terjadi, yaitu tahu-tahu si Mbak Kunti ini mulai terbang mendekat ke arah si Saipudin dengan mulut lebar plus rambutnya yang melayang. Sontak, si Saipudin pun udah mulai keluar keringat dingin dan jantungnya mulai berdetak kencang akibat pemandangan menakutkan yang ia lihat secara langsung. Tak lama setelahnya juga, mendadak pandangan si Saipudin ini mulai meredup saat Mbak Kunti akan mendekatinya. Diketahui fakta bahwa si Saipudin ini ternyata pingsan sekitar 2 hari dan baru saja siuman. Dan setelah siuman, Saipudin baru ngeh kalau dirinya bukan terbangun di kosannya, melainkan di rumahnya Pak Kumis. Lalu selama Saipudin pingsan, dirinya sudah dibacakan doa-doa pengusir jin agar dirinya tidak diikuti oleh makhluk halus. Setelah itu, si Saipudin disuruh Pak Ustadz untuk minum air doa yang sudah disiapkan oleh Pak Ustadz sebelumnya. Kemudian Saipudin pun langsung meminum air doa tersebut sampai habis. Di situ Pak Ustadz mulai bertanya kepada Saipudin tentang kronologi kenapa dirinya bisa pingsan dekat kebun warga kemarin. Barulah di situ Saipudin menceritakan semuanya tentang kenapa kemarin dia bisa pingsan. Jadi saat akan pulang kemarin, Saipudin itu bersiul selama di perjalanan. Dan sampai suatu ketika siulannya terhenti gara-gara ada yang melempar batu ke arahnya. Namun saat akan mencari pelakunya, malah yang didapat adalah sesosok wanita yang mengerikan yang mungkin sering disebut kuntilanak oleh orang-orang, kata si Saipudin. Selain itu, dari luar rumahnya Pak Kumis yang nampak ada banyak pepohonan yang bertebaran. Ternyata ada sosok Mbak Kunti yang sedari tadi nontonin Saipudin dan Pak Ustadz beserta yang lainnya sambil duduk manis di dahan pohon. Selama mendengar cerita si Saipudin, Mbak Kunti ini tertawa cekikikan terus, seolah-olah terkesan puas karena sudah berhasil membuat Saipudin kena mental. Sekaligus, ini menjadi ending dari alur cerita